Halo para pecinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel pribadi yang membahas seputar film kesukaan kalian. Di video kali ini, admin akan membawakan kisah mencekam dari film yang mengisahkan seorang ibu negara yang hampir gila dikarenakan traumanya atas kecelakaan yang dialami suaminya. Terlebih lagi, dia selalu mendapati teror dari sebuah lukisan yang juga mirip dengan suaminya. Langsung saja kita ke alurnya pada cerita hari ini. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita yang mengalami penyiksaan dari seorang pria bersamaan dengan kuasaan cat pada sebuah lukisan. Kemudian cerita beralih pada pasangan suami istri yang akan tinggal pada suatu rumah yang berada di sekitar pegunungan. Pasangan ini bernama Sofia dan si suami yang bernama Alec. Namun Alec ini mengalami penyakit bisu, tak bisa berbicara dan otomatis pendengarannya pun sedikit terganggu. Rupanya rumah itu adalah rumah yang Alec tinggali semasa kecil. Walaupun Alec telah mengalami nasib seperti ini, tetapi dia masih ingat dengan tempat tersebut. Remember this? Kemudian mereka bertemu dengan Brock yang merupakan penjaga rumah selama ini. Dan ternyata rumah itu akan dijual oleh mereka yang saat ini masih dalam status pengesahan. Tiba-tiba saja Brock mengatakan bahwa mereka berdua akan mengalami keanehan. Dan Sofia seperti memandang lukisan di rumah itu penuh dengan keheranan. Di malam harinya saat membereskan barang, Sofia mendapati sebuah keanehan. Setelah itu terlihat Sofia menyemangati Alec untuk selalu mendukungnya apapun keadaannya. Namun saat Sofia menyuruh Alec untuk tidur, Babe, it's okay. untung saja wanita ini sangat sabar dan yang seperti ini langka untuk ditemui. Setelah Alec tertidur, Sofia teringat akan masa lalunya saat Alec masih normal. Namun Alec mengalami nasib sial saat dia tertabrak oleh mobil yang membuat terluka parah di bagian otak, membuat dia menjadi seperti yang sekarang. Dia juga mencatat kemajuan apa saja yang dialami Alec, namun nampaknya kemajuannya belum ada. Saat Sofia menenangkan pikirannya dengan satu butir rokok, tiba-tiba saja ia seperti melihat dan mendengar sesuatu. Tiba-tiba saja pintu salah satu ruangan terbuka. Sofia tanpa rasa takut pun langsung memasuki ruangan itu. Dia pun kaget saat melihat lukisan kuno bernama Kelvin yang sangat mirip dengan Alec.
Dia pun akhirnya curhat dengan rekannya yang pintar dalam membaca sesuatu. I know it can't be, but Keesokan harinya, Sofia dan Alec meluangkan waktu untuk makan di outdoor. Sofia juga memperlihatkan lukisan itu kepada Alec. Selanjutnya, Sofia mengajak Alec ke salah satu lapangan tenis untuk mengembalikan ingatan atau momen dari Alec. Karena Alec juga mengalami penurunan ingatan saat kejadian itu. Kejadian malam tadi membuat Sofia bertanya kepada Brooke siapa yang telah membuka ruangan itu. Namun sayangnya, Brooke tak mengetahui hal tersebut. let's see if we can. Saat Sofia ingin mengembalikan ingatan Alec, tiba-tiba saja seorang yang bernama Meg menghampiri mereka. April 19th. Oh, Jesus. Dia adalah keluarga jauh Alec, dan dia juga perempuan yang terlihat di album foto saat Sofia melihat galeri kuno. You're Sophia. That's what he wanted. Well, with a... How are you, Alan? Couldn't agree on anything. Sesaat kemudian Sofia mengeluarkan miniatur kecil. Nampaknya Alec ingat pada salah satu miniatur. Di malam harinya untuk meredakan stres setelah seharian mengurus Alec, namun lagi-lagi ia terfikir akan lukisan yang sangat mirip dengan suaminya. Sembari menggunakan jas merah dan setelan celana gemoy, Sofia berbicara pada lukisan itu seakan-akan lukisan itu adalah Alec. Lalu inilah kejadian setelah itu. What was that? The doctors don't know shit. Did you do this? Apakah hal itu Alec yang melakukan? Padahal tadi tidak ada siapapun. Seperti ulat bulu, Sofia dan Alec terlihat bermain kuda-kudaan. Namun hal itu hanyalah mimpi. Kemudian, Sofia mencari keberadaan Alec. Ternyata Alec telah bersama si Brooke. Hey, baby. Thank you. Don't let us keep. Glad I could help out. Setelah itu Sofia membuka internet tentang Kelvin Dubos. Lalu Sofia pun terkejut saat adegan tadi malam sama dengan lukisan Kelvin yang kuno. Sofia pun langsung beranjak ke rumah Meg. Tetapi dia bertemu dengan Esther diikuti oleh Alec. Everything all right? Oh, yeah. Lalu Sofia menceritakan tentang lukisan yang sangat mirip dengan Alec dan bertanya tentang Kelvin. Meg mengatakan bahwa mereka adalah keluarga Dubos yang bisa dipastikan ada kemiripan-kemiripan tertentu. Kelvin tidak ada pada foto, melainkan pada lukisan, dikarenakan dia gila, sakit, dan suka menyakiti wanita. Suatu hari dia mempekerjakan seorang wanita, membuat dia menjadi jatuh cinta. Namun wanita tersebut malah mencintai dua orang sekaligus, yang membuat Kelvin marah dan menghabisinya. Ternyata, adegan di awal video tadi adalah adegan penyiksaan Kelvin pada wanita yang bekerja dengannya. Meg mengungkapkan bahwa keluarga Dubos memiliki kecemburuan yang sangat tinggi. Kelvin pun akhirnya lenyap begitu saja di suatu loteng setelah polisi berusaha mencarinya. Beberapa saat setelah itu, saat Sofia bersantai, tiba-tiba Esther menghampirinya. Dia bercerita bahwa Kelvin menceritakan pengalaman menakutkan kepada Esther. Lalu setelah Esther ketakutan,
dia pun menyetubuhinya. Sofia yang tak percaya tentang ceritanya dan cerita lainnya diberikan bukti oleh Esther. Sofia seakan tak percaya dengan semua ini. I'm tired. Setelah Esther pergi, Sofia kembali menaiki loteng lukisan Kelvin. Inilah kejadian setelah itu. So, Calvin, am I a wounded bird? Keesokan harinya, Alex dan Sofia pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Tiba-tiba saja Alex kecemasan juga menghajar salah satu wanita yang merupakan rekannya sendiri. Saat Brooke ingin membantu Sofia, Alex sepertinya terlihat cemburu. Alex. Here. Hey, it's all right. I'm just... Alex! Seperti yang diucapkan Meg, bahwa keluarga Dubos memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi. Sofia pun menenangkannya, memohon juga agar Alex memberikan sebuah petunjuk. Singkat cerita, Sofia bertemu dengan Brooke dan memberikan barang-barangnya. Brooke bertanya tentang keadaan Sofia. Sofia mengatakan bahwa dia tak apa-apa. Kemudian Sofia mengundang Brooke untuk sekedar bercerita. Lalu Brooke meyakinkan dan menyuruh Sofia untuk percaya akan adanya Tuhan atas permasalahannya. Baru saja dibilang wanita langka, ternyata sama aja. Mungkin Alex telah melihat, Alex pun menghantam Sofia. Dan saat tertidur, Sofia kembali bermimpi buruk. Karena hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, Sofia beranjak untuk meninggalkan tempat itu. Saat Sofia menghampiri kediaman Brooke, tanpa diduga, Brooke telah tewas secara mengenaskan. Brooks? Hey. Sofia akhirnya diinterogasi oleh kepolisian menganggap Sofia yang telah melakukan itu. Namun karena tak ada bukti, sheriff ini tak bisa berbuat apa-apa. Apakah yang membunuh Brooke adalah Kelvin atau Alex, atau bisa juga dengan Meg dan juga Esther? Mungkin saja karena mereka adalah keluarga. Setelah itu, tiba-tiba Alex menghampiri lukisan dan berteriak. Bisa jadi Kelvin yang melakukan ini semua. Telepon berdering. Emily, rekan dari Sofia, menelpon. Namun Sofia tak menggubrisnya karena dia telah capek hati pikiran di kepala. Saat Sofia terbangun, ia merasa mual. Melanjutkan untuk mandi di tengah malam. Siapakah orang itu yang sebenarnya? Berani-beraninya dia menyodok Sofia dari belakang. Sofia yang kesal menghampiri lukisan Kelvin.
Diduga ada yang aneh, Sofia memanggil Alex. Ternyata Alex telah dirasuki yang membuat dia diserang olehnya. Lalu setelah suasana sedikit reda, Sofia memeluk Alex. Seketika itu juga, Alex dihantam oleh Sofia. Keesokan harinya, dua sheriff beserta sahabatnya Emily telah berada di kediaman Sofia dan mendapati Alex yang telah mati. Kemudian Sofia kembali bertemu dengan Meg. Lalu Sofia mengatakan bahwa Kelvin ada untuknya. Sofia tidak mungkin menyakiti Alex, tetapi Kelvin membantu untuk melepaskannya. Mendengar hal itu, Meg mengatakan bahwa hal itu tergantung yang melihatnya, entah apa maksudnya. Kemudian pelelangan lukisan Kelvin telah dibeli oleh wanita muda. Dan lagi-lagi, lukisan itu mirip dengan pasangan wanita ini. Film ini telah berakhir. Itulah alur pada film The Portrait 2023. Jika kalian tidak detail terhadap alurnya, kalian akan kebingungan karena film ini mengandung pemikiran-pemikiran cocok dengan genre filmnya, yaitu film psikologi. Terima kasih telah mampir di channel ini. Silakan support channel ini agar lebih berkembang dengan 1 subscribe-an aja, gak usah banyak-banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.